Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menginput HBE dari link yang sudah saya share lewat WA Group. Tolong dibuka dan dikerjakan dengan seteliti-telitinya. Bapak dan Ibu yang harus diperhatikan pertama adalah kita persiapkan yaitu kalender pendidikan dan daftar hadir peserta didik. Karena dua barang tersebut itu merupakan bahan untuk kita inputkan ke HBE ini. Kita mulai saja Bapak dan Ibu. Realisasi pengelolaan hari belajar efektif. Saya ambilkan ini untuk kelas 1 karena kelas 1 berbeda dengan kelas yang lainnya. Untuk kelas 1, sekali lagi itu berbeda dengan kelas lainnya. Bapak dan Ibu, kita mulai dari bulan Juli ya, untuk semester ganjil ini mulai dari bulan Juli sampai bulan Desember. Di bulan Juli kita masuk tanggal 17 ya. Kita masuk tanggal 17 sampai dengan tanggal 31 ya. Sampai dengan 31. Nah, yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, ini mungkin bertanya-tanya terutama untuk guru-guru yang belum pernah mengisi HBE ini. Pada format realisasi ini ada yang warna kuning yaitu jumlah ya. Dan jumlahnya itu ada 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, yang warna kuning ini abaikan saja ya. Yang warna kuning jangan mengisi kolom warna kuning. Ya, jadi abaikan saja ini yang warna kuning. Begitu juga dengan kolom jumlah di bawah ini ya. Saya warnai dengan warna kuning. Ini juga tidak usah diisi, nanti akan mengisi sendiri. Yang pertama yang harus diperhatikan sekali lagi, di format ini ada hari belajar. Hari belajar terbagi ke dalam jumlah, ya. Kemudian digunakan ini terbagi lagi ada efektif dan tidak efektif. Nah ini EF itu efektif, ya. Efektif di sini maksudnya hari-hari yang digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar. Ini masuknya ke efektif. Kemudian tidak efektif, artinya hari-hari tersebut semestinya digunakan, ya, hari belajar tersebut digunakan untuk kegiatan belajar, tetapi tidak digunakan karena diisi dengan kegiatan. Yang pertama kulikuler, kemudian ekstrakurikuler, dan lain-lain. Ya. Nah, sekarang kita efektif dulu. Khusus untuk kelas 1, efektifnya itu di bulan Juli itu kosong. Tidak ada, karena dari tanggal 17 ya, bulan Juli, itu selama 2 minggu diselenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, bulan Juli sampai ke bulan Agustus, ya, sampai ke bulan Agustus. Bulan Agustus itu sampai tanggal 4, ya, sampai tanggal 4 itu tidak efektif, ya. Jadi selain tanggal 4 itu silakan diisi dengan efektif, atau kalau misalnya ada kegiatan yang lain, isi dengan kegiatan yang lain. Kemudian untuk kelas 1, sekali lagi, di kegiatan efektifnya itu tidak ada untuk kegiatan hari belajar efektif di sini ya, kelas 1. Sedangkan
kelas 2 ke atas itu sudah mulai efektif sejak tanggal 23 ya. Tanggal 23, efektif itu tanggal 23. Sedangkan yang tanggal 17 sampai tanggal 22 itu tidak efektif, diisi dengan kegiatan apa gitu ya. Nanti masuknya kemana? Itu efektif ya. Jadi efektif itu hari yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, tidak diganggu dengan kegiatan yang lain. Kemudian kegiatan kulikuler misalnya ini diisi dengan contohnya adalah kegiatan asesmen. Ya, kegiatan asesmen yaitu kegiatan asesmen tengah semester ya, atau asesmen akhir semester ya, atau ANBK. Nah, ini masuknya ke kulikuler. Jadi nanti di kelas 5 itu ada kegiatan ANBK. Nanti akan berbeda. Sedangkan kelas yang lain untuk kegiatan kulikulernya itu asesmen tengah semester dan asesmen akhir semester dijumlahkan. Kalau misalnya tengah semester itu 5 hari, akhir semester 5 hari, maka kulikulernya itu di bulan Oktober dan bulan Desember masing-masing ini 5 itu untuk kelas atas. Nah, kegiatan ekstrakurikuler sekarang yang apa saja kegiatan kulikuler itu? Misalnya kegiatan olahraga atau kesenian atau pentas seni yang dilaksanakan di hari belajar ya. Jadi full penuh satu hari misalnya digunakannya ya untuk pramuka misalnya. Itu masuknya ke ekstrakurikuler ya. Dan L lain-lain ini adalah kegiatan-kegiatan lainnya ya yang menyita waktu untuk kegiatan belajar. Contohnya adalah untuk lain-lain tadi ya MPLS itu ya. MPLS itu masuk ke kegiatan lain-lain. Kalau kelas atas sama juga MPLS, tapi waktunya tidak sama dengan kelas 1. Kalau kelas atas ya itu bukan MPLS lagi, tapi hari pertama masuk sekolah ya, itu masuk ke lain-lain. Juga termasuk pembagian rapot nanti di bulan Desember ini ya. Di bulan Desember itu masuk ke lain-lain ya. Nah, untuk jelasnya bisa Bapak Ibu lihat di kalender pendidikan ya, serta daftar hadir. Ya. Mestinya Bapak dan Ibu mencatat hari-hari yang tidak digunakan untuk belajar pada hari itu adalah hari belajar. Ya, seperti tadi kegiatan masa pertama hari sekolah ya, pertama masuk sekolah itu kan tidak belajar, jadi tidak efektif ya, masuknya ke lain-lain ya. Nah, itu saja cara menginput data di HB ini. Tolong diperhatikan, tolong dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan segera untuk dilaporkan, untuk diisi ya. Bapak dan Ibu hanya mengisi HBE per kelas saja, jadi yang ini yang sekarang tampak ini. Untuk rekap HBE ini tidak perlu diisi oleh Bapak dan Ibu. Ini bagian saya ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu pekerjaannya. Mudah-mudahan terakhir hari Selasa sudah selesai. Baik itu rekap nilai ya, rekap nilai asesmen, kemudian HBE, dan juga yang sudah di-share lagi yaitu mengenai mutasi ya, mengenai mutasi. Untuk mutasi dibuat masing-masing kelas. Mudah-mudahan dipahami dan bisa dikerjakan. Kalau nanti ada hal yang mau ditanyakan, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.